Setiap bulan Agustus, bendera merah putih selalu berkibar di seluruh penjuru negeri. Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-80 tahun ini. Tapi, di balik semangat itu, muncul pertanyaan. Sudahkah rakyat benar-benar merdeka dari kesulitan hidupnya? Ini adalah Rembang, kota kecil di pesisir utara Jawa Tengah. Garamnya terkenal, ikannya segar, lahannya subur. Potensinya besar, tapi kesejahteraan warganya belum tentu sejalan. Rembang punya garis pantai sepanjang kurang lebih 63 km. Produksi garam bisa mencapai puluhan ribu ton per tahun. Hasil laut melimpah, ikan tongkol, bandeng, udang, semuanya menghidupi ribuan keluarga. Selain laut, ada pertanian, padi, tebu, jagung, sampai tembakau. Di sektor industri, ada pabrik semen, pengolahan ikan, bahkan usaha mikro seperti batik dan mebel. Kalau dilihat sekilas, Rembang ini kaya banget sumber dayanya. Laut, sawah, tambak, semua ada. Tapi, masalahnya bukan di punya apa, tapi dapat berapa. Ya nak cuacanya penak nih, ge, alhamdulillah ge, nak angsal rezeki ge lumayan lah, mesti cara sedinten angsal setunggal kota. Tapi biasanya niku nak mantuk niku seminggu sepeda ngot niku kan burungan ya mas, burungannya pinten ge, nuruti burungannya kapal, sama kapalnya angsal kata ge burungannya kata, nah kapalnya angsalnya gede ge burungannya gede, bagian ini gede ngoten. Kan gak mesti mas, kadang-kadang niku angsal kata, angsal gede ini biasa kalau misalnya. Petani tembakau kalau musim panasnya jos bisa menghasilkan ratusan juta mas setiap kali panen, tergantung berapa hektar yang ditanam. Kalau cuma sepetak ya nggak sampai ratusan juta mas. Ini kalau musim cuaca lagi baik sampai 30 ke atas mas harganya per kilonya. Mantap sekali. Di balik potensi yang melimpah, produksi di Rembang sangat rentan terhadap alam. Laut bisa mengamuk, badai datang tiba-tiba, dan tambak garam bisa rusak karena hujan deras atau angin kencang. Semua ini mempengaruhi hasil panen dan pendapatan warga. Nek petani garam, terus terang mas, saat ini saya mulai terjun di petani garam itu baru tahun ini merasa lelah. Saya sudah 2 bulan lebih itu baru mendapat hasil sekitar 1 ton. 1 ton itu kalau kita bagi yang punya tambak itu kita baru mendapat hasil 5 kuintal. Jadi ini saya sangat lelah sekali. Sampai bulan 8 belum maksimal. Biasanya kalau bulan Agustus ini kan hasil sudah banyak. Nanti ya semoga saja bulan September ini cuaca bagus. Petani niku ono enake ono ora enake mas. Yo tergantung alam. Kadang cuacanya yo bersahabat, kadang yo ora. Nek kados ngeten niki tanaman tembakau ngeten niki kan cuaca buruk. Cuaca buruk. Jadi ora kepenak ngono mas. Mbakone apik tapi engko mepene kangelan. Mergo cuacane rada ora genah. Kalau cuaca
kalau cuaca nggak normal loh Mas. Tapi kalau normal, wah bagus Mas. Ini ya sisa-sisa kebanjiran Mas. Cara mboten saged mangkat nggih susah nggih nganggur ngoten niku cara penghasilane nggih mboten nangsal ya Mas, ale waya nganggur. Yang belah niku nek susah nek waya ombak-ombak ngoten niku lek mboten saged minyang nganggur teng griya ngoten niku. Kerentanan terhadap alam membuat warga Rembang hidup di antara peluang besar dan resiko tinggi. Sumber daya yang melimpah, tapi hasilnya tidak selalu pasti. Pupuk itu serba mahal. Bayangkan pupuk persaknya 50 kg itu, yang ZA 220. Pupuknya mahal, tenaga kerja juga mahal, dan sulit. Kadang hasil panen dengan modalnya itu tak seimbang. Kadang bisa-bisa malah rugi kalau cuaca buruk. Kalau cuaca baik pun, petani itu tergerus dengan modal. Untungnya tipis sedikit, tipis sekali. Makanya anak-anak muda sekarang itu nggak mau bertani, jarang yang mau bertani. Karena ya seperti itu Mas, kurang menjanjikan. Paling menjanjikan itu DPR Mas, paling menjanjikan sekali DPR itu. DPR itu jos. Kalau musimnya seperti ini, harga garam bagus Mas. Karena apa? Petani tidak bisa membuat. Tapi nanti kalau panasnya sudah tidak ada kendala hujan, ini harga jatuh. Karena apa? Stok terlalu banyak. Ini saya mohon pemerintah juga bisa memikirkan bagaimana nasib petani garam. Nah, nanti kalau pemerintah bisa membuat pasar garam, bisa menampung hasil petani, nanti dibeli pemerintah, jadi nanti pemerintah bisa menstabilkan harga garam. Penjualannya akhir-akhir ini memang berkurang. Secara tidak langsung pendapatannya pedagang pun berkurang. Ya, yang pertama dikarenakan akhir-akhir ini musim anak sekolah ya, jadi semuanya kebutuhan dialihkan ke anak dulu yang sekolah buat peralatan sekolah gitu. Terus yang kedua untuk masalah ekonominya itu masalah kenaikan kebijakan pemerintah ya terkait masalah pajak, kalau tidak salah itu banyak pada mengeluh. Semuanya pada naik, jadi penduduk dipaksa untuk memakan atau berbelanja secukupnya saja. Beda dengan yang dulu-dulu, yang kemarin-kemarin itu memang tingkat pendapatannya penduduk banyak, jadi bisa berbelanja atau bisa makan lebih daripada yang biasa gitu. Kebetulan di Rembang ini kan daerah pesisir ya, di mana ekonominya tertopang dari pelabuhan ya, pelabuhan. Apabila pelabuhannya sepi, otomatis secara tidak langsung pasar pun akan mengalami yang sama. Ini bukan sekedar cerita ekonomi. Ini cerita tentang perut, tentang anak sekolah, tentang kehidupan sehari-hari dari mereka yang terus bekerja keras. Potensi besar seringkali terhenti di satu titik, rantai distribusi. Nelayan dan petani di Rembang jarang menjual langsung ke pasar besar. Ada perantara, ada tengkulak, dan di setiap tangan harga naik. Masalahnya, kenaikan harga itu tidak kembali ke kantong mereka yang bekerja paling keras. Penjualan sekarang itu susah, kita tidak bisa memilih karena dipermainkan dengan tengkulak.
dan tengkulak itu mempermainkan harga. Petani tidak ada pilihan lain selain tengkulak itu, dan tengkulak pun harganya itu sak penake dhewe ngono Mas. Sak penake dhewe. Jadi ya kalau panen ya repot. Nah, sedangkan petani mau tidak mau harus dijual. Gimana untuk proses selanjutnya, untuk modal kembali? 80 tahun merdeka, kita merayakannya dengan bendera, dengan upacara, bahkan lomba penuh tawa. Tapi bagi sebagian rakyat, terutama mereka yang hidup dari laut dan sawah, kemerdekaan itu masih terasa setengah. Mereka merdeka dari penjajahan, tapi belum merdeka dari kemiskinan. Mereka bebas mengibarkan bendera, tapi belum bebas menentukan harga dari hasil kerja kerasnya sendiri. Rembang punya laut yang luas, tanah yang subur, dan tangan-tangan pekerja yang tak kenal lelah. Yang mereka butuhkan hanyalah keadilan, agar hasil dari tanah dan laut benar-benar kembali pada rakyatnya. Karena kemerdekaan tanpa kesejahteraan hanya akan jadi upacara, dan potensi tanpa aksi hanya akan jadi mimpi.